Selamat siang anak-anak, hari ini kita kembali lagi kepada mata pelajaran IPA yang sudah masuk bab 3, yaitu mengenai materi dan perubahannya. Kita akan melanjutkan pelajaran dari minggu lalu. Untuk memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, minggu lalu kita sudah membahas sampai dengan sifat materi. Sifat materi ada dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Untuk sifat fisika itu tersendiri sudah Ibu bahas minggu lalu, jadi minggu ini Ibu akan membahas mengenai sifat kimia. Ibu ulang kembali bahwa sifat kimia adalah sifat suatu zat yang berkaitan dengan interaksi antara yang satu dengan zat yang lain. Nah, pada sifat kimia ini akan terbentuknya zat baru, dan clue yang lainnya adalah bahwa sifat kimia ini terjadi nanti akan adanya terjadi proses kimia ya, karena dari namanya juga pun kimia. Oke, akan Ibu bahas sifat kimia itu ada 5. Yang pertama itu ada sifat namanya mudah sukarnya terbakar. Oke, di sini Ibu tidak jelaskan, silakan catat. Oke, jadi untuk yang poin pertama, mudah sukarnya terbakar. Oke, jadi ada contoh nih, ada bensin dan air. Nah, bensin dan air itu merupakan zat cair kan? Tetapi untuk sifat mudah terbakarnya mereka sangat berbeda atau bahkan berbanding terbalik, di mana air tidak dapat terbakar, sedangkan bensin sangat mudah terbakar. Jadi kalian nanti kalau membahas mengenai sifat kimia, berarti apapun yang terbakar nanti dia masuknya ke sifat kimia. Contohnya Ibu contohkan, misalkan ada kertas, lalu kertasnya kalian bakar. Nah, awalnya kertas, nah setelah dibakar akan menjadi abu ya, dimana kertas dan abu itu dia sudah memiliki sifat yang berbeda, sehingga dia termasuk ke sifat kimia. Oke, kemudian yang kedua, mudah sukarnya membusuk. Jadi anak-anak, reaksi kimia pada makanan dan minuman itu dapat menyebabkan pembusukan. Nah, dari pembusukannya itu, sehingga makanan atau minuman tersebut dia akan berubah rasa menjadi asam, biasanya ya. Contohnya, Ibu contohkan misalkan nasi yang dibiarkan di udara terbuka, dia selama berhari-hari kita biarkan nih di udara terbuka. Biasanya nasi itu akan menjadi basi. Kenapa menjadi basi? Karena nasi itu bereaksi dengan udara terbuka. Oke. Nah, nasi yang basi ini ketika nasinya belum basi dan setelah nasi basi itu kalau kita teliti itu sifat kimianya sudah berbeda. Kalau nasi basi dia sudah bersifat asam ya kan, sedangkan kalau yang nasi biasa itu dia banyak glukosanya. Oke, kemudian yang selanjutnya Ibu contohkan lagi, selain nasi basi itu ada roti. Oke, kalau kalian lihat roti kalian diamkan di udara bebas, biasanya roti itu berjamur ya kan. Jadi anak-anak, untuk sifat mudah sukarnya membusuk ini, selain dari udara yang menyebabkan membusuk, ada juga dari aktivitas organisme. Seperti tadi Ibu contohkan, ada jamur, ada bakteri, ada ragi. Jadi yang tadi Ibu contohkan bahwa kalau roti berjamur ya kan, maka itu adalah akibat oleh aktivitas organisme. Kemudian yang ketiga itu ada mudah sukarnya berkarat. Oke, berkarat atau biasanya sering kita sebut dengan yang namanya korosi ya. Korosi itu terjadi karena suatu logam mudah bereaksi dengan oksigen, air, dan zat-zat elektrolit itu seperti asam. Contohnya, itu misalkan besi. Besi itu mudah berkarat ketika dibiarkan di udara bebas, ya kan? Atau kalian pernah lihat besi berkarat ditaruh di luar, ya kan? Karena selain udara bebas juga karena biasanya air hujan. Karena air hujan itu mengandung juga zat-zat elektrolit atau zat-zat asam juga ya kan.
Oke, kemudian kalian juga yang sering melintasi rel kereta, kalau kalian perhatikan rel kereta itu sudah berkorosi atau berkarat. Kenapa? Yaitu karena rel kereta adanya di udara bebas, kemudian terkena hujan, terkena air, ya kan? Nah, itu yang menyebabkan berkarat. Nah, beda lagi nih anak-anak dengan baja, ya kan? Jadi besi dan baja nih taraf tingkat korosinya berbeda. Kalau baja itu dia lebih tahan karatnya ya dibandingkan dengan logam. Oke, jadi nanti ketika ada pertanyaan di bawah ini yang merupakan yang mudah berkarat yang mana. Nah, jadi kalian bisa bedakan bahwa logam, seperti logam, besi, nah itu lebih mudah berkarat dibandingkan dengan baja ya. Oke, kemudian poin 4, mudah sukarnya meledak. Jadi anak-anak, ada bentuk interaksi zat dengan oksigen ya kan, tadi dengan gas-gas, dengan udara sudah Ibu bahas. Itu dia bersifat mudah meledak. Jadi selain udara bebas itu selain bisa membusuk dan berkarat, juga bisa menyebabkan mudah meledak. Contohnya apa? Nah, contohnya itu ada magnesium, uranium, dan natrium. Jadi zat-zat yang mudah meledak ini ketika meledak maka suhunya akan naik ya, suhu udara di sekitar kita akan naik. Oke, kemudian yang kelima itu racun. Anak-anak, bahwa namanya juga kimia. Kimia itu pasti ada yang beracun. Contohnya apa? Contohnya itu adalah pestisida ya anak-anak. Ini IPA ya? IPA sudah membahas pestisida belum ya? Udah ya? Jadi kalau pestisida, kita pernah belajar insektisida, fungisida, herbisida, rodensida. Sudah ya, itu kalau nggak salah bab 1 ya. Nah, mereka itu terbuat dari kimia yang beracun. Kenapa beracun? Karena kita gunakan pestisida untuk membasmi hama, ya kan? Jadi untuk membunuh hama. Kalau tidak beracun, maka hamanya tidak akan terbunuh, ya kan? Jadi intinya adalah bahwa kimia itu bersifat racun dan biasanya difungsikan untuk pestisida. Oke, sekarang kita masuk ke poin 3, yaitu mengenai perubahan materi. Perubahan materi ini terbagi menjadi 2 anak-anak. Ada perubahan fisika dan juga ada perubahan kimia. Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai perubahan fisika. Oke, perubahan fisika adalah perubahan zat yang bersifat sementara dan tidak menghasilkan zat baru. Nih ya, cluenya sama dengan sifat fisika ya. Lalu perubahan yang terjadi itu biasanya hanya dalam hal bentuk, ukuran, warna, dan wujud, tetapi tidak mengubah susunan zatnya. Sehingga yang ditekankan bahwa pada sifat kimia tidak ada zat baru ya untuk fisika ini. Contohnya apa? Oke, contohnya di sini kemarin sudah Ibu contohkan mengenai, contohnya ada kayu. Kayu kalau dibentuk kursi, bentuknya akan berubah nggak? Berubah. Kemudian ukurannya akan berubah nggak? Berubah. Warnanya berubah nggak? Berubah. Karena biasanya kalau kita buat kayu kita buat kursi, maka akan kita cat, ya kan? Warnanya akan berubah. Tetapi itu tidak merubah susunan zatnya. Jadi kalau kita teliti susunan si kayu dengan susunan si kursi, kita teliti menggunakan alat-alat canggih, maka susunannya tetap sama, ya kan? Kemudian Ibu contohkan lagi, misalkan ada plastisin, atau kalian biasanya sebut apa ya plastisin itu? Yang mainan yang bisa dipencet-pencet itu loh, yang kayak... Oke, pokoknya kalian cari plastisin itu apa. Jadi plastisin kalau kalian mainin atau kalian ubah bentuknya, dia hanya berubah bentuknya saja. Kemudian warnanya kalau kalian campurkan warna satu dengan warna yang lain, itu kan berubah warna, ya kan? Nah, tetapi perubahan itu hanya dari bentuknya saja tuh anak-anak, dari ukurannya, dari warnanya, maka itu disebut perubahan fisika karena tidak ada zat baru. Oke, beda lagi tadi dengan yang Ibu sebutkan, misalkan ada kertas dibakar. Nah, abu dengan kertas itu zatnya sudah berbeda.
Oke, kemudian contohnya apa lagi? Udah Ibu kasih contoh 2, contohnya ada lagi misalkan benang. Oke, jadi perlu kalian ketahui baju yang kalian pakai yang berasal dari bahan-bahan itu adalah dari susunan benang-benang, ya kan? Nah, jadi awalnya dari benang, kemudian bisa menjadi bahan, kemudian bisa menjadi baju. Nah, itu hanya perubahan bentuknya, bentuk ukurannya berubah, warnanya berubah. Tetapi zat asalnya masih sama, ya. Jadi intinya adalah hanya merubah bentuk, ukuran, dan warna, itu termasuk ke fisika. Lalu di sini juga ada akan berubah wujudnya. Nah, di sini untuk fisika perubahan wujudnya akan kita bahas perubahan wujud. Nah, perubahan wujud ini bahwa kita ketahui ya, wujud itu ada 3, ada cair, padat, dan juga ada gas. Oke, di sini akan Ibu bahas yang pertama, ini ada nomor 1. Nomor 1 itu adalah dari padat ke cair. Padat ke cair itu adalah mencair. Jadi artinya mencair itu apa anak-anak? Artinya mencair itu adalah perubahan wujud dari padat ke cair, maka namanya mencair. Contohnya apa? Contohnya adalah es batu yang mencair. Kenapa? Es batu itu berbentuk padatan, lalu dia mencair menjadi air. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua itu adalah cair ke padat, ya kan? Perubahan zat cair ke zat padat itu disebut membeku. Contohnya berarti keterbalikan dari mencair. Contohnya adalah air yang berubah menjadi batu es ketika kita masukkan ke dalam freezer. Oke, kemudian yang ketiga itu ada perubahan zat cair ke zat gas, itu disebut menguap. Contohnya menguap apa? Contohnya ketika kalian memasak air, ya. Ketika kalian memasak air akan terjadi uap. Nah, uap itu dari yang awalnya cair, air akan menjadi gas. Oke. Kemudian apalagi menguap? Oke, biasanya lebih sering contohnya seperti itu ya. Contohnya menguap juga bisa jadi misalkan itu evaporasi ya. Evaporasi itu adalah pembuatan garam tuh. Pembuatan garam juga bisa jadi masuk ke penguapan karena dia dari air yang awalnya air. Jadi garam itu adalah terbuat dari air. Airnya itu apa? Yaitu air laut yang mengandung NaCl, anak-anak. Oke, jadi pertamanya cuma air tuh, cuma air yang berupa air laut. Ketika dipanaskan atau ketika dijemur, maka dia akan menguap karena udaranya panas. Nah, ketika menguap, dia akan menjadi gas. Nanti lama-lama dia juga akan menggumpal. Oke, kemudian yang selanjutnya itu adalah perubahan gas. Perubahan wujud gas menjadi cair itu disebut mengembun. Oke, mengembun ini biasanya sering kita temui di mana? Yaitu pada rumput-rumput pada pagi hari itu sering ada yang namanya embun. Karena itu dari udara, ya kan? Udara itu kan gas. Udara, gas, lalu dia jadi cairan. Lalu apalagi kita bisa menemukan embun? Nah, contohnya kalian ketika ada di dalam mobil nih. Dalam mobil kemudian posisinya lagi hujan, ya kan? Nah, biasanya dari dalam mobil itu, mobil kalian, kaca mobilnya itu berembun, sehingga kalian bisa tulis, ya kan? Kalian pasti sering-sering nulis kalau ada embun gitu kan. Nah, itu juga sama. Kemudian contohnya kalian nih minum es, ya kan? Kalian minum es, tapi ternyata bagian luar gelasnya itu ada butiran-butiran air. Nah, itu adalah dari mana? Itu adalah dari udara bebas yang menjadi cair. Kenapa? Karena di dalam gelasnya itu dia suhunya berbeda. Jadi di dalam gelas suhunya dingin dan udara di dalam di area luar suhunya tidak dingin atau bisa jadi panas sehingga jadinya embun, ya. Jadi intinya adalah mengembun itu akan adanya perbedaan suhu ya, maka dia akan terjadi pengembunan. Oke, kemudian selanjutnya perubahan wujud dari padat ke gas ya, dari padat ke gas.
Dari padat ke gas ini anak-anak disebut menyublim. Oke, menyublim itu biasanya adalah kapur barus. Kapur barus kan berbentuknya padat, tapi ketika kita biarkan, dia akan lama-lama menjadi gas dan tiba-tiba hilang aja kapur barusnya. Nah, itu bukan sulap, tapi terjadinya penyubliman, perubahan wujud padat menjadi gas. Oke. Kemudian perubahan dari zat gas menjadi zat padat itu contohnya adalah mengkristal, ya. Disebutnya mengkristal. Contohnya apa? Contohnya adalah, oke, kalian perhatikan knalpot motor ayah kalian atau yang punya kakak motor kakak kalian. Jadi di area lubang knalpot itu biasanya warnanya hitam tuh anak-anak. Kenapa? Nah, itu adalah gas, ya kan? Awalnya itu adalah gas dari knalpot yang berupa CO2. Nah, gas CO2 itu berupa menjadi padatan yang menghitam itu, ya. Jadi contoh yang pertama itu adalah lubang knalpot yang menjadi kotor atau berwarna hitam karena gas CO2, ya. Dia gas CO2-nya itu berubah menjadi padatan. Kemudian apalagi contohnya? Oke, contohnya kalian pasti di rumah punya kulkas, dan di kulkas itu kan ada bagian freezernya. Kalian pernah membayangkan gak sih, padahal kan gak ditaruh air, kok bisa ada seperti gumpalan es, ya kan? Nah, itu adalah namanya bunga es. Bunga es itu dari mana? Bunga es itu adalah dari udara yang ada di dalam kulkas tersebut, ya kan? Udara itu kan berbentuknya gas nih anak-anak. Ketika lama-lama dia menjadi padat, ya. Jadi contoh kedua itu adalah bunga es yang menempel pada dinding freezer, itu contoh dari mengkristal. Oke, kemudian kita masuk ke perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menyebabkan terbentuknya zat baru yang sifatnya berbeda dengan zat-zat penyusunnya. Oke, jadi anak-anak, biasanya perubahan kimia itu disertai dengan reaksi kimia. Contohnya, pada pembakaran kayu itu akan dihasilkan arang kayu. Jadi antara kayu dengan arang kayu itu sudah berbeda anak-anak zatnya. Berbeda dengan tadi contoh fisika, dari kayu menjadi kursi. Itu zatnya tidak berubah, tapi ketika kayunya dibakar, ya kan, kemudian menjadi arang, nah itu zatnya sudah berbeda. Kemudian contohnya apa lagi? Contohnya itu ada fotosintesis. Kenapa fotosintesis termasuk ke perubahan kimia anak-anak? Karena fotosintesis melibatkan yang namanya proses kimia. Kemudian apalagi contohnya, berarti perubahan kimia ini kalian bisa hubungkan dengan sifat kimia. Contohnya tadi ada nasi basi, kemudian ada apa lagi? Roti berjamur. Nah, itu masuk juga ke perubahan kimia. Lalu ada apa lagi? Ada perkaratan besi. Jadi sifat kimia bisa kita tarik ke perubahan kimia, ya. Lalu ada apa lagi? Contohnya kalian tadi yang ibu contohkan juga membakar kertas menjadi abu. Nah, itu juga berbeda. Nah, di sini ibu tanya, coba misalkan kalau lilin meleleh karena terbakar, ya kan? Padahal ada kata terbakarnya, tetapi lilin meleleh itu dia masuknya ke perubahan fisika. Kenapa? Karena lilinnya tadinya padat lalu meleleh menjadi air kan, ya kan? Nah, meleleh menjadi air itu termasuknya ke perubahan wujud. Perubahan wujud adanya di perubahan fisika. Jadi itu termasuknya ke fisika. Oke, ternyata bab 3 sudah selesai nih anak-anak. Jadi cukup singkat untuk bab 3 ini. Nanti akan ibu berikan tugas. Tugasnya itu nanti kalian mengidentifikasi apakah itu perubahan fisika atau kimia. Oke. Nah, jadi untuk bab 3 ini, khusus bab 3 ini, karena babnya cukup mudah juga ya, karena kalian pernah belajar di SD, pernah belajar juga di SMP mengenai perubahan wujud ini. Nanti akan dilaksanakan yang namanya ulangan lisan. Jadi namanya uji lisan. Nanti akan ibu rancang menggunakan Zoom. Jadi nanti sistematikanya akan ibu jelaskan mungkin di hari sebelum kalian ulangan. Jadi persiapkan diri kalian, karena ini uji lisan, kalian tidak bisa melihat catatan kalian.
Jadi dibaca-baca catatannya ya. Jadi di sini dilihat yang mana nih. Biasanya misalkan contohnya murid A ulangannya selalu bagus, tapi nanti pas uji lisan jawabnya gugup-gugup gitu kan. Jawabnya aduh apa ya, atau lupa Bu. Nah, itu kan ketahuan bahwa selama ini dia mengerjakan ulangannya seperti apa. Tapi ketika nanti nih saat minggu depan kita melaksanakan uji lisan dan kalian membuktikan sesuai dengan nilai ulangan kalian, nah itu Ibu acungkan jempol. Dan nilai uji lisan ini Ibu masukkan ke ulangan bab 3 dan juga nilai keterampilan kalian. Jadi di situ Ibu bisa melihat keterampilan kalian. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu kalian yang telah mendengarkan penjelasan Ibu bermanfaat. Selamat siang dan terima kasih.